apakah para calon presiden kalau terpilih menjadi presiden pada tahun 2024 besok akan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua, ataukah mereka hanya menghambur-hamburkan janji kosong hanya untuk mendapat simpati dan dukungan dari rakyat Papua. Saudara-saudari sekalian, pada hari Selasa kemarin, KPU telah menyelenggarakan debat Capres dan Cawapres. Dalam debat tersebut, terdapat satu pertanyaan yang ditujukan kepada para Capres dan Cawapres. Dan pertanyaan tersebut berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Pertanyaan yang telah disiapkan oleh para panelis tersebut yang dibacakan oleh moderator kurang lebih menyoroti adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut. Kesempatan pertama diberikan kepada Bapak Prabowo. Bapak Prabowo menyampaikan pandangannya bahwa yang pertama, konflik di Papua merupakan konflik yang sangat rumit karena beliau mengakui di sana ada separatisme, kemudian ada campur tangan pihak asing, dan juga ada masalah geopolitik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan bahwa kalau beliau terpilih menjadi presiden, maka harus diutamakan perlindungan terhadap rakyat Papua, karena menurut beliau rakyat Papua terancam karena adanya serangan teroris. Yang dimaksud dengan teroris adalah gerakan bersenjata atau kelompok TPN atau OPM. Kemudian yang ketiga, beliau berpendapat bahwa perlu dilakukan penegakan hukum, aparat, kemudian mempercepat pembangunan ekonomi. Dan beliau menambahkan bahwa Presiden Jokowi merupakan presiden yang paling banyak ke tanah Papua. Lalu yang kedua, Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa dialog menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Dan beliau merasa semua pihak untuk duduk bersama, berdialog untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua. Sedangkan Anies Baswedan menyampaikan atau mengungkapkan bahwa dalam hal pelanggaran HAM di Papua terdapat perbedaan pandangan dari berbagai pihak. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa ada yang menganggap itu sebagai kriminalitas, ada yang menganggap itu sebagai separatisme, ada yang menganggap itu sebagai terorisme. Berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di Papua, Anies mengatakan harus diselesaikan secara tuntas, di mana para pihak itu harus bersepakat untuk menyelesaikan dan harus dilakukan pencegahan agar pelanggaran HAM itu tidak terulang kembali. Dan cara yang terbaik untuk menyelesaikan itu adalah melalui proses dialog. Kalau dilihat dari pandangan-pandangan seperti ini, boleh kita sebut ini pandangan yang brilian, pandangan-pandangan yang sangat bagus, pandangan-pandangan yang menjanjikan dan memberikan harapan kepada orang Papua maupun orang non-Papua, atau sebut saja kepada semua pihak agar pelanggaran HAM di Papua itu bisa diselesaikan, tetapi kemudian ke depan agar tidak terjadi pelanggaran HAM lagi. Ya, namanya kampanye ya, harus maklumi bahwa pendapat-pendapat ini dikeluarkan pada saat mereka harus berkampanye agar mendapat simpati dan dukungan dari rakyat
agar kemudian bisa terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 besok. Sebagaimana kita ketahui, dalam kampanye, setiap orang yang ingin mendapat simpati dan dukungan akan mengeluarkan kata-kata yang sifatnya bisa mengundang perhatian, bisa mendapat dukungan, simpati, kemudian bisa dipilih oleh rakyat. Karena itu, kata-kata seperti ini harus kita maknai atau kita pandang dari sudut pandang itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, mereka ini kemudian salah satunya akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia nanti. Yang jadi pertanyaan adalah apakah mereka akan konsisten dengan kampanye mereka, janji mereka. Tetapi lepas dari semua itu, sesungguhnya yang pertama, saya belum begitu memberikan penilaian yang baik bahwa mereka betul-betul memahami masalah di Papua. Mungkin karena keterbatasan waktu, mereka tidak mempunyai kesempatan yang banyak untuk bisa menyampaikan gagasan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua itu secara lebih luas, lebih rinci, dan lebih lengkap. Tetapi kalau kita tangkap dari pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan ini, saya melihat masih kurang memahami akar permasalahan yang ada di tanah Papua. Karena itu, saya akan menyampaikan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan oleh LIPI berkaitan dengan akar permasalahan di tanah Papua, sehingga kemudian akar permasalahan ini bisa dipahami oleh semua orang, terutama oleh para Capres dan Cawapres, agar kemudian kalau terpilih menjadi Capres dan Cawapres, itu bisa menjadi pegangan dalam mereka menyelesaikan persoalan di Papua secara lebih mendasar, secara lebih menyeluruh. Karena perlu kita akui, selama ini berbagai langkah atau berbagai cara yang ditempuh untuk menyelesaikan segala permasalahan di Papua itu hanya sepenggal-sepenggal atau parsial, ya, tidak secara menyeluruh dan mendasar. Dan karena itu sampai sekarang harus kita akui bahwa tidak pernah ada keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan apapun di Papua. Yang ada adalah mengalami kegagalan dari waktu ke waktu dengan cara apapun yang selama ini dipakai, karena memang caranya salah. Oke. Menurut penelitian yang dilakukan oleh LIPI, ada 4 masalah mendasar yang terjadi di Papua. Yang pertama, ada masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke dalam negara Republik Indonesia. Artinya, proses integrasi Papua ke dalam negara Republik Indonesia sampai sekarang dianggap belum selesai dan sampai sekarang masih terus menjadi masalah antara orang Papua dengan negara Republik Indonesia. Orang Papua menghendaki agar Papua merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia beranggapan bahwa Papua adalah wilayah integral dari negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya masalah operasi militer atau kekerasan militer. Sebagaimana kita ketahui, di masa Orde Baru, Papua pernah diterapkan dalam status sebagai daerah operasi militer atau DOM. Pada masa itu maupun sesudahnya sampai sekarang terjadi banyak tindakan kekerasan militer yang menyebabkan banyak orang Papua menjadi korban. Dan hal itu kemudian menimbulkan trauma. Hal itu kemudian menimbulkan luka batin. Kemudian menimbulkan kekecewaan, kebencian yang sangat besar terhadap negara Republik Indonesia. Kemudian masalah yang ketiga adalah adanya stigma atau diskriminasi terhadap orang Papua. Sebagaimana kita tahu, orang Papua selalu disebut atau distigma sebagai OPM, sebagai separatis, sebagai orang-orang yang terbelakang, termarginal, pemalas, dan lain sebagainya. Dan yang paling tren akhir-akhir ini adalah orang Papua selalu menjadi korban diskriminasi, ya. Dan itu terus-menerus terjadi sampai sekarang, sehingga itu kemudian menimbulkan masalah yang sangat serius di tanah Papua dalam kehidupan orang Papua. Dan yang keempat adalah adanya kegagalan pembangunan selama ini di Papua. Sekalipun pemerintah terus-menerus melakukan berbagai upaya pembangunan, kemudian mengklaim bahwa Papua sedang dibangun,
atau berhasil dibangun, tetapi orang Papua masih melihat adanya kegagalan-kegagalan pembangunan yang dilakukan di Papua selama ini. Atau ada orang Papua lain yang berpendapat bahwa pembangunan yang dilakukan di Papua itu hanya untuk kepentingan orang Jakarta. Jadi jadi orang Jakarta membangun Papua untuk kepentingan orang Jakarta. Itu pandangan orang Papua. Nah, karena itu kalau kita kembali kepada solusi yang ditawarkan oleh ketiga capres ini, terutama yang lebih realistis adalah Pak Ganjar Pranowo dengan Anies dengan gagasan dialog, maka dialog yang perlu dilakukan adalah dialog, menurut saya adalah dialog versi Jaringan Damai Papua yang dulu digagas oleh almarhum Pater Nele dan almarhum Muridan. Keduanya pernah menggagas Jaringan Damai Papua dengan gagasan dialog. Bagaimana dialog harus dilaksanakan, siapa yang harus terlibat dalam dialog tersebut, dan bagaimana hasil yang diharapkan dari dialog tersebut. Nah, dialog ini lebih lengkap, lebih komprehensif, lebih menyentuh dasar atau akar masalah Papua yang tadi saya sebut ada 4 itu, dan juga lebih bisa memuaskan semua kalangan tanpa merugikan pihak manapun. Nah, dialog-dialog inilah yang harus dipahami tetapi juga harus digagas untuk dilakukan oleh presiden yang terpilih nanti. Saya perlu sampaikan bahwa ada beberapa model dialog yang selama ini dirancang oleh Jakarta, tetapi dialog-dialog itu tidak menyentuh akar masalah, tetapi dialog-dialog itu juga tidak melibatkan orang-orang yang sesungguhnya berkonflik di Papua. Jadi ini seperti dialog antara pemerintah dengan pemerintah, atau boleh kita sebut dialog yang dibuat hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja tanpa melibatkan banyak kalangan. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ada hasil sampai sekarang, karena tentu saja dialog semacam ini tidak bisa menyentuh akar masalah, tetapi juga tidak bisa melibatkan orang Papua secara keseluruhan atau orang Papua yang bisa diwakili, yang diwakili secara keseluruhan. Nah, itu yang menjadi kegagalan selama ini. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua harus sepakat bahwa masalah kemanusiaan adalah masalah universal. Tidak hanya terikat atau tidak hanya menjadi urusan orang tertentu, negara tertentu, agama tertentu, tetapi urusan semua orang yang merasa dirinya sebagai manusia. Artinya saya manusia, itu urusan saya. Kalau kamu manusia, itu juga urusan kamu. Lepas dari ras saya, suku saya, agama saya, lepas dari ras kamu, suku kamu, agama kamu, negara kamu, dan lain sebagainya. Dan kita harus mendorong penyelesaian masalah Papua itu dalam semangat kemanusiaan itu. Dengan demikian, yang kita junjung, kita hargai, kita hormati, kita akui adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan jauh lebih tinggi daripada nilai apapun yang ada, nilai apapun yang kita anut selama ini. Oke, kepada ketiga capres, kami terima Anda sudah berjanji bagaimana akan menyelesaikan masalah Papua, masalah pelanggaran HAM di Papua, dan kami menunggu apakah setelah Anda, kalau salah satunya terpilih menjadi presiden, apakah Anda akan komitmen memegang janji-janji Anda pada saat kampanye, atau Anda juga akan sama dengan calon presiden dan presiden-presiden sebelumnya yang berani berjanji tetapi tidak pernah menyelesaikan masalah Papua.